Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rega Syabani dari Prodi Jurnalistik 2A, dan kali ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber terkait dengan topik-topik yang akan kita bahas, topik-topik fenomenal dan juga yang sedang terjadi saat ini di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, kita akan langsung masuk ke dalam videonya. Kali ini saya telah bertemu dengan salah satu narasumber saya. Beliau adalah Akbar Zakwan dan beliau adalah seorang mahasiswa, tokoh mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah, jurusan apa kalau boleh tahu? Teknik Informatika. Teknik Informatika. Beliau juga aktif nih dalam demonstrasi, dan kebetulan demonstrasi kemarin beliau itu ikut. Gak usah langsung lama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke dalam pertanyaannya. Jadi menurut lo nih Man, lu kan sebagai mahasiswa yang aktif nih dalam demo. Nah, menurut itu demonstrasi mahasiswa itu masih penting nggak sih untuk saat ini? Kalau untuk saat ini dengan kasus-kasus yang beredar sekarang gitu ya, kayaknya masih penting sih. Sangat penting untuk bisa menseimbangkan aturan-aturan yang ada di atas gitu loh. Biar terdengar suara-suara rakyat gitu. Sebagai mahasiswa kita mewakilkan mereka ya. Iya sebenarnya. Oke, pertanyaan kedua ini, tujuan mahasiswa melakukan demonstrasi itu selain aspirasi, kira-kira apa lagi? Apakah kayak supaya mereka mendengar gitu? Iya, kayak yang tadi gue bilang aja sih, emang biar mendengar aja. Ya, biar pemerintah ya bisa dengar suara kita aja gitu loh. Nggak makan gaji sendiri. Iya, oke. Pertanyaan ketiga, menurut lo sebagai mahasiswa itu, kita ini selama ini demonstrasi itu udah efektif belum sih untuk menyampaikan aspirasi kita, atau kayaknya itu masih miskomunikasi dan mereka menganggap itu kayak udah amat lah gitu? Apa? Jadi udah efektif belum selama ini kita ngelakuin demo? Efektif. Masih udah efektif ya? Kalau misalkan untuk FOMO ya udah efektif sih. Kalau untuk FOMO ya. Tapi kalau misalnya kita emang udah tahu kasusnya itu sampai dalam-dalam ya efektif. Oke, pertanyaan keempat itu, pendapat lo nih, ada demo tapi ujung-ujungnya itu ricuh, kebanyakan karena ya yang kita tahu itu demo itu ujungnya pasti ricuh. Itu gimana tanggapannya? Kayak demo udah dijadwalkan kan, yang waktu itu pernah ada debat demo itu pernah dijadwalkan, Dan tujuan demo itu sebenarnya kan untuk menyuarakannya, bukan untuk mencari ribut. Makanya itu kenapa ujung-ujungnya bisa ribut gitu loh. Iya kan? Aneh. Itu juga makanya. Jadi pendapatnya gimana yang mau orang kayak gitu? Harus diperbaiki lagi, bikinnya perbaiki. Dan ini pertanyaan terakhir untuk lo, apa harapannya sih ke depannya agar pemerintah itu menanggapi aspirasi kita sebagai mahasiswa? Apa sih harapannya untuk pemerintah mendengarkan aspirasi kita sebagai mahasiswa? Jujur agak susah sih kalau misalnya pemerintah mendengar suara rakyat sih, agak susah sih. Kebanyakan keseringan mereka enggak ya, tutup. Iya, tapi ada beberapa yang memang udah mendengarkan suara rakyat dan mengevaluasi diri mereka sendiri. Iya, betul, kayak gitu. Jadi harapan lu nih sebagai mahasiswa agar pemerintah itu menanggapi aspirasi kita itu adalah untuk supaya mereka bisa mengevaluasi diri mereka ya, mengupgrade diri mereka menjadi lebih baik, dan agar bangsa ini bisa menjadi lebih maju. Dan karena emang kan Indonesia itu sendiri itu kan demokratis ya, jadi kita harus menjunjung tingginya tersebut. Oke, siap, terima kasih atas informasinya. Sekian dari saya akan lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu tentang MBG. Oke, hari ini saya telah menemukan salah satu narasumber lagi, dan kali ini saya akan menanyakan tentang program MBG atau makan bergizi gratis. Dan kebetulan narasumber saya saat ini itu masih sekolah, jadi saya langsung aja tanyakan pertanyaan ini kepada beliau. Sebelumnya bernama siapa? Darren, salam kenal. Oke. Darren ini sekolah di mana kalau boleh tahu? Sekolah saya di 48 Jakarta. Oh, SMM ya? Iya, Seman 48 Jakarta. Oke, terus mengerti. Kita dapat narasumber langsung dari SMA-nya. Saya kita tanyain ya. Untuk pertanyaan pertama nih, sekolah kamu itu udah nerima MBG belum sih? Sudah, kebetulan sudah
mendapatkan suplemen MBG dari Presiden Prabowo. Oke, menarik nih. Pertanyaan kedua nih, gimana sih pendapat kamu itu tentang program tersebut? Untuk program tersebut sebenarnya sudah bagus, Hmm. tapi untuk outputnya atau untuk pembagiannya tuh bisa dibilang ada yang nggak tepat Nggak sasaran. tepat sasaran. Jadi yang masih berkecukupan dia tetap dapat, Tetap menerima ya. iya, tapi yang istilahnya ekonominya masih susah itu malah nggak dapat. Iya. Jadi kadang suka tidak tepat sasaran. Tepat sasaran. Betul sekali itu. Menurut kamu nih, makanan yang diberikan itu udah cukup baik belum sih dan bermanfaat? Untuk sekarang sih dari berbagai media tuh ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Dan kontra gitu ya? Ya, ada pro dan kontra. Tapi jika di sekolah saya itu alhamdulillah bermanfaat sih. Bermanfaat. Iya, jadi tidak ada yang kayak di media-media yang kayak semangkanya itu dia negatif, kayak semangkanya kecil lah atau ayamnya cuma sisa tulang atau segala macam. Jadi ternyata termasuk bermanfaat itu ya. Itu dan nggak seburuk apa yang media katakan ya. Iya. Oke, pertanyaan keempat nih, program ini itu ngebantu kamu agar lebih semangat belajar dan juga mengurangi pengeluaran orang tua atau enggak nih menurut kamu? Menurut saya ya, kalau menurut saya sih bisa membantu sih, Bisa membantu ya? bisa membantu. Tapi jika kita lihat dari pembuatan atau anggaran awalnya itu kan 10.000 ya. Nah, tapi 10.000 jika dibuat oleh orang tua saya malah lebih banyak porsinya daripada MBG ini. Jadi saya bertanya-tanya, itu 10.000-nya beneran nggak? Iya. Utuh nggak 10.000-nya itu? Atau ada beberapa lainnya diambil sama pihak tertentu Iya, ya? benar. Oke, menarik nih, saya suka nih yang narasumber ini. Oke, pertanyaan kelima nih, ini cocok banget sesuai apa yang tadi kamu bilang. Apa sih menurut kamu yang harus diperbaiki dari program ini? Yang harus diperbaiki itu yang salah satunya adalah perbaiki penerima dari MBG tersebut. Jadi didata dulu lah mana aja yang keluarga yang tidak mampu, Mana yang mampu? ya, jadi agar benar-benar itu tepat sasaran. Jadi MBG bisa diefisiensi anggarannya, dan itu MBG itu benar-benar yang dapat cuman orang yang tidak berkebutuhan. Yang tidak dapat kecukupan. Iya, benar. Siap. Ini adalah pertanyaan terakhir dan ini lebih ke arah harapan. Jadi apa sih harapan kamu agar program ini bisa lebih baik ke depannya? Harapannya adalah alasannya adalah mungkin dari sisi atau pihak legislatifnya yang ada yang ini live. legislatifnya yang mengatur MBG ini mungkin harus diseleksi lagi ya. Jadi kayak yang legislatif yang kompeten gitu loh untuk mengatasi atau merencanakan MBG ini. Jadi kalau nggak kompeten itu biasanya malah. Jadi inti poinnya ini ke depannya ini supaya bisa lebih tepat sasaran, Iya. dan bisa menjadi kebutuhan semuanya. Iya. Terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat dan sangat berharga. Saya Dimas Syabani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.